Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Denny dengan NIM 0544011832 dari Prodi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Kita langsung aja dari soalnya. Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka pada tugas praktik kedua ini. Mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai pemrok yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Adapun halaman yang diminta sebagai berikut. Ya, yang pertama halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah, berisi dari kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Dan yang kedua, halaman kedua yaitu tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan pemrok Vue.js. Terdapat fitur menambahkan food delivery order yang berisi nomor DO, tahun berjalan, sequence number, misalnya DO2025-001 untuk data awal. Selanjutnya sudah ada data tracking baru menjadi DO2025-002, berisi NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, dan untuk struktur proyek Vue.js-nya seperti ini: index HTML, stock HTML, tracking HTML, CSS, dan JavaScript-nya seperti ini: stock apps.js dan tracking apps.js-nya. Kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya atau VS Code-nya. Kita akan langsung ke indeks HTML-nya dulu. Untuk indeksnya seperti ini, saya menggunakan navbar. Kalau dari tugas 1 kan saya menggunakan setbar, yang itu navigasinya ke kiri, dan ini saya menggunakan navbar untuk navigasinya di atas. Ada ya, ada tulisan UT dan sitanya ini. Untuk landingnya seperti ini. Heading satunya sistem informasi, dan saya menggunakan typing loop, di mana khusus kata tiras dan transaksi ini akan seolah-olah mengetik tanpa henti. Jadi dia mengetik tanpa henti, ini animasinya. Saya nambahin animasi di tiras dan transaksi dengan typing loop. Untuk paragrafnya kita kelola stok bahan ajar dan lacak pengiriman dari order. Heading 3-nya stok bahan ajar. Oke, kita selanjutnya akan ke stok. Untuk stoknya seperti ini. Stok bahan ajar. Navbarnya sama seperti di indeks tadi. Untuk tag header-nya seperti ini. Stok bahan ajar. Heading satunya stok bahan ajar. Pantau ketersediaan bahan ajar seluruh T. Dan stat-chipnya seperti ini. Filter panelnya seperti ini. Filter UT daerahnya seperti ini. Ini kategori muncul hanya UT daerah yang dipilih. Jadi buat UT daerah yang dipilih akan muncul ini. Seperti UT daerah Jakarta akan muncul filternya buku yang ada di ini. Khusus UT daerah Jakarta saja. Untuk sortnya seperti ini, dan checkbox filternya seperti ini, dan risetnya seperti ini, dan tabelnya juga seperti ini. Tabelnya berisi kode mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, stok, safety, harga, status, catatan, dan aksi ini buat mengedit jumlah dari buku di dalam tabel. Dan ini buat menambahkan bahan ajarnya. Untuk menambahkan bahan ajarnya ada prompt yang seperti ini: kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UT daerah, dan UT daerahnya bisa kita pilih dengan slide, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, harga. Oke, kita lanjut ke tracking. Trackingnya seperti ini, dan para sama. Untuk pack headernya tracking delivery order,
Dan ini listnya, daftar delivery order. Nah, ini untuk status trackingnya ini dari kiri ke kanan. Jadi seperti ini nih, kiri ke kanan, tombol detail. Ini detail riwayat perjalanan. Nah, ada NIM, nama, paket, total harga, ekspedisi, tanggal kirim. Ini untuk riwayat perjalanan. Ini untuk menambahkan delivery order. Untuk menambahkan delivery order ini ada berisi NIM, nama, ekspedisi, tanggal kirim, paket bahan ajar yang dipilih, dan detail isi paket. Ini detail isi paket yang akan muncul saat kita pilih. Ini total harga. Oke, selanjutnya kita akan ke stylenya, style CSS-nya. Di sini saya menggunakan Google Fonts, impor dari Google Fonts. Langsung Google Fonts-nya itu plus Jakarta Sans. Dan ini saya grouping untuk colornya seperti ini. HTML font size-nya seperti ini, 15 px. Untuk body-nya seperti ini, dan tampilannya juga seperti ini. Lanjut ke back layout-nya seperti ini, back header-nya seperti ini. Dan ini typing with effect-nya, efek typing with-nya seperti ini. Mengetik dan menghapus sendiri. Dan nail card-nya berputar seperti ini. Saya menambahkan neon card pada home page-nya yang terdiri 2 card, yaitu bahan ajar dan stok delivery. Oke, kita lanjut ke filter panel seperti ini. Dan tabelnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke JavaScript-nya. Untuk data bahan ajarnya ada di soal. Saya langsung impor ke di sini. Untuk stok apps.js-nya seperti ini. Saling data dari data bahan ajar. Modal untuk tambahkan bahan ajar baru. Sort-nya seperti ini dan checkbox-nya seperti ini. Tampilan checkbox-nya seperti ini. Tampilan safety, array order. Nah, ini buat prompt buka tambah bahan ajarnya seperti ini. Ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak. Dan ini untuk submit tambah bahan ajarnya seperti ini. Kita lanjut ke tracking apps.js-nya. Ini data dari soal, kita salin di sini. Seperti prompt inputnya, progress step urutan status, menunggu pickup dalam perjalanan tiba di tujuan diterima. Untuk metodenya seperti ini, format rupiah. Format yang format tanggal ke lokal Indonesia. Nama ekspedisi. Ini untuk tampilan detail delivery ordernya. Ini untuk validasi dari delivery order seperti ini. Submit DO baru seperti ini. Oke, kita akan langsung jalankan codingan ini. Saya akan ya, home page-nya seperti ini. Saya menggunakan typing loop khususnya dari tiras dan transaksi, kata dari tiras dan transaksi ini, typing loop yang saya jelaskan dari HTML stock ini. Dan ini saya menggunakan card neon card. Jadi ada lampu yang berputar seperti ini. Dan untuk navbarnya seperti ini, yang di atas ada stok bahan ajar, beranda, tracking DO. Ini untuk sekedar animasi dan kreasi saya saja seperti ini. Oke, kita lanjut ke stok bahan ajar terlebih dahulu. Ini bisa diklik nih. Nah, tampilan stok bahan ajar seperti ini, total item, stok aman, stok menipis, stok kosong.
Dan ini list UT daerah seluruh UT. Jadi kalau kita pilih list Jakarta, dia akan muncul stok bahan ajar khusus UT daerah Jakarta. Ada 3 seperti ini, ada keterangan dari kode mata kuliah, kategori, lokasi rak, stok, safety, harga, status, dan catatan. Dan ini bisa diedit nih. Aksi ini bisa diedit nih. Cip, ini bisa diedit nih. Dan ada juga list, kita bisa pilih list manapun. Seperti ini, munculnya seperti ini. Kita akan coba mengedit di sini. Jadi kita edit yang coba kita edit dari mata kuliah pengantar manajemen ini. Kita edit jadi 30. Stoknya 30. Sep. Udah berhasil dan udah ada pop-up-nya tadi. Jadi 30 stoknya. Oke, kita akan coba fitur tambahkan bahan ajar. Untuk tambahkan bahan ajar terdiri dari kode MK-nya, huruf dan angka. Di sini akan saya masukin kode dari pengantar manajemen. Saya akan kode atau enggak kita masukin dengan kode yang sembarang. Cek MK wajib. Kita pilih UT daerah Jakarta. Raknya kita tulis samin saja. Stoknya 20. Harganya kita tulis 300.000. Di sini ada juga untuk prompt buat catatan. Oke, kita tambahkan bahan ajar baru. Oh, di sini sudah ada keterangan nih. Power part-nya 3 sampai 5 huruf kapital dan 4 angka. Jadi ini kode MK-nya tidak bisa sembarang. Kita samin aja yang dicontoh. PM A 4116. Kita tambahkan. Berhasil ya. Ini ada pop-up-nya nih. Ya, seperti ini. Manajemen, kategori, UT daerah, lokasi renang, dan stok, safety, dan harganya seperti ini. Dan statusnya juga nih, aman. Oke, kita lanjut ke tracking delivery order. Untuk tampilannya seperti ini dari kiri ke kanan. Untuk detailnya, keterangan detailnya seperti ini. Ada NIM, paket, ekspedisi, nama, total harga, dan tanggal kirim. Untuk riwayat perjalanan, penerima untuk riwayatnya seperti ini. Diteruskan kantor tujuan, tiba di Jaksel, penerimaan di lokasi, penerimaan lokasi seperti ini. Kita coba tambahkan. Ini saya masukin NIM saya sendiri. 0542. Kita pilih reguler. Masukkan nama. Dan di sini saya pilih paket lengkap dengan harga 240.000. Kita buat DO. Ya, berhasil kan? Di sini nama saya dan sini NIM saya dan ini paket saya, paket lengkap IPA dan IPS. Dan ini buat statusnya. Coba kita jalankan. Ini dalam perjalanan, ini statusnya. Tiba tujuan dan sampai di penerima. Dan ada status hijaunya ini diterima. Coba kita klik di detail. Sama, ada NIM, ada paket, ada ekspedisi, ada nama, total harga, dan tanggal kirim. Dimulai dari delivery order berhasil buat, menunggu status di backup, status diperbarui dan perjalanan, status diperbarui tiba di tujuan, dan status diterima. Oke, kita balik lagi ke homepage. Baik, hanya ini saya sampaikan dari tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Terima kasih atas penilaian yang saya buat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.